Jadi gini aja, kalau misalnya zaman sekarang kamu menemukan penjual masker yang menjual masker dengan harga murah ya, ini barang lagi langka. Harga yang ada tuh sekitar 300 sampai 400 ribu. Jadi kalau ada orang yang menjual dengan harga sekitar 50 ribuan, itu udah jelas sih penipu. Lucky, lucky, lucky me. Oh, oh, oh. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Oh, oh. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. Hai, assalamualaikum. Baik lagi di channel Miss Bella Husky. Gimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kamu selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sehat dan happy selalu ya. Ini udah minggu ketiga dari karantina. Saya yakin udah banyak banget dari kamu, saya juga sih, yang udah bosen banget di rumah, pengen keluar, pengen ngelayap, pengen ketemu temen, pengen hangout, pengen kongko, pengen ke mall, pengen melakukan kegiatan secara normal. Tapi memang situasi belum memungkinkan dan kita semua masih tetap dihimbau oleh pemerintah untuk tetap diam di rumah aja dan hanya keluar kalau memang urgent. Nah, ceritanya kali ini saya tuh pengen banget membahas soal penipuan yang lagi marak banget, yaitu penipuan masker. Jadi kali ini saya ingin membahas mereka yang dalam keadaan seperti ini sampai hati tega-teganya mengambil kesempatan dalam kesempitan, yaitu mereka-mereka yang menjual masker dan menipu. Maksudnya gimana tuh? Buat kamu yang belum tahu, saya kan dulu seorang travel vlogger ya. Nah, apa hubungannya? Nah, hubungannya gini. Jadi saya itu dulu, karena saya sering banget traveling, jadi saya tuh tahu bahwa saya memiliki kondisi di mana kalau misalnya saya naik pesawat tuh saya harus pakai masker. Kalau enggak, saya bakalan mimisan. Jadi makanya saya tuh pasti sudah selalu nyetok yang namanya masker seperti ini. Dan ini juga disebabkan oleh kondisi badan saya di mana saya tuh gampang banget ketularan orang kalau misalnya ada yang lagi bersin-bersin. Makanya memang saya itu terbiasa menggunakan masker kalau misalnya pergi ke tempat-tempat ramai. Dan karena saya selalu nyetok, saya menyadari ada perubahan harga yang sangat signifikan dari awal tahun ini, dari mulai Januari. Jadi begitu mulai ada virus COVID-19 ini yang udah banyak kasusnya di Cina dan udah nyampe ke Singapura juga, saya tuh memang mulai menyadari bahwa harga masker itu sudah mulai lebih mahal daripada biasanya. Ini yang online ya. Kalau misalnya di tempat-tempat biasa sih kayak saya beli kan biasanya tuh kayak di Century, Guardian, itu sih sama-sama aja gitu. Kalau beli tuh saya biasanya pakai masker yang untuk hijab ya. Nah, itu memang saya biasanya kayak beli tuh sekali beli 2 atau 3 gitu. Memang selalu stok karena memang selalu ada dalam mobil satu, dalam tas satu, dalam koper tuh selalu ada masker-masker seperti itu. Nah, memang waktu saya melihat itu kok kayaknya dari Januari ini mulai rada susah nyari masker. Yang saya lihat kalau di Aeon, saya lagi belanja di Aeon Mall itu udah mulai ada kok masker sama hand sanitizer itu ada tempatnya khusus. Terus udah gitu memang dibatasin pembeliannya. Setiap orang hanya dibatasi boleh membeli saya lupa ya, antara 2 atau 3 gitu. Nah, cuman waktu itu masih manusiawi. Tapi memang harga-harga masker ini waktu itu adik saya beli itu udah berapa ya? 150 ke 200 ribu gitu pada waktu bulan Januari akhir ya. Terus saya juga sempat beli yang masker N95 ya. Waktu itu saya mau beliin masker buat ibu saya karena ibu saya mau umroh. Itu juga memang harganya tuh udah berapa ratus ribu gitu. Kayaknya seingat saya tuh kayak ada beberapa masker yang harganya tuh udah mulai mahal dari biasanya gitu. Tapi ya saya nggak kepikiran juga karena waktu itu kan kita dibilangnya negara kita, corona belum masuk negara kita, jadi saya juga santai, saya juga tidak berpikir untuk membeli dengan banyak gitu. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2020 presiden kita mengumumkan ada kasus positif corona 2 orang pertama di Indonesia. Jadi waktu itu langsung heboh tuh. Saya memang waktu itu begitu saya mendengar pengumuman ada kasus corona, saya tuh waktu itu kepikiran, wah gawat nih. Karena kan saya punya teman yang tinggal di Singapura. Dia memang bilang begitu kasus corona tuh nyampe Singapura tuh people tuh panik buying gitu kan. Mereka semua tuh kayak ngeborong hand sanitizer, masker tuh langsung langka. Nah, saya waktu itu sempat kepikiran mau ke mall karena saya ingat juga ada tante saya yang pasien kanker. Jadi dia memang harus pakai masker. Nah, cuman karena waktu itu ketika pengumuman saya nggak sempat ke mall karena ibu saya tuh demam. Ini yang agak bikin parno gitu ya, karena waktu itu ibu saya baru pulang umroh, ibu saya demam, batuk-batuk. Jadi akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi waktu itu memang alhamdulillah sih ketika dicek ternyata ibu saya sakit tipes. Saya ingat banget tuh waktu datang ke rumah sakit saya sudah pakai masker, ibu saya juga udah pakai masker. Nah, si dokternya juga pakai masker kan. Terus dokternya tuh nanya, kok dokternya heran gitu, kok kalian masih bisa dapat masker? Dia bilang gitu, karena banyak loh orang-orang yang cerita ke saya udah langka masker di mana-mana gitu kan. Terus saya juga bilang, oh iya sih dok ya,
kita sih nggak tahu, kita nggak beli masker karena memang kita udah terbiasa nyetok, kita punya stok masker ya ala kadarnya kayak gini untuk satu keluarga gitu kan. Terus dokternya juga bilang iya itu udah banyak banget habis di mana-mana gitu. Nah terus kan waktu itu yang saya tahu bahwa masker ini memang kayak langsung langka di pasaran. Jadi memang produksinya tetap, sementara kebutuhan tinggi, akhirnya tuh langka di mana-mana. Nah ternyata situasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan. Nah, mereka caranya gimana? Mereka itu mencoba menjual masker fiktif. Jadi maksudnya fiktifnya gimana? Kamu akan ngelihat nih, rata-rata sih kebanyakan ya, kasusnya ini ada di Instagram. Jadi, kamu tuh akan menemukan banyak sekali akun-akun yang menjual masker-masker, entah masker, hand sanitizer, produk antiseptik, terus alkohol tuh yang tujuannya tuh untuk menjaga kebersihan kita, yang barang-barang yang menjadi langka pada saat lagi masa musim corona gini. Kenapa saya sebut penipu? Karena akun-akun ini itu memang jenis penipu. Penipu itu gimana? Jadi ada dua modus nih. Modus yang pertama yaitu mereka akan melayani kamu. Lalu ketika kamu sudah transfer, kamu langsung diblok. Tapi kamu dibloknya nggak langsung sih. Jadi kamu dibloknya beberapa jam setelah itu. Jadi ketika besok yang kamu tanya atau kamu mungkin minta nomor resi, biasa dong kalau misalnya kita transaksi kan, atau kamu nanya, sis kapan ya ini barang dikirim? Kamu udah nggak bisa ngechat mereka lagi, jadi kamu sudah terblok. Tapi kalau misalnya kamu ngechat dari nomor lain ngechat ke nomor itu masih bisa. Jadi memang begitu mereka modusnya. Itu cara yang pertama ya. Setelah transfer, si pembeli langsung diblok. Nah, modus yang kedua, tetap nih mereka transaksi biasa. Setelah kamu transfer, kamu kirim bukti transfer, mereka akan memberikan kamu nomor resi. Tapi waktu barangnya datang, setelah kamu buka, isinya tuh bukan masker, tapi isinya tuh bakalan entah kardus, entah kotak kosong biasa gitu, yang mana intinya pokoknya itu adalah ya tipuan belaka gitu. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya kamu tidak tertipu para penjual masker penipu ini? Karena ini menurut saya meresahkan banget ya dalam situasi kayak gini. Tega-teganya ngambil keuntungan. Oh, astagfirullahaladzim. Ngebayangin aja kayaknya ngeri banget. Nah, jadi gini, ada beberapa hal. Ini karena ada teman saya yang memang udah sempat ketipu gitu. Dia membeli di satu akun, makanya dia udah ngasih kisi-kisi nih ke saya nih. Gimana caranya supaya tidak tertipu oleh akun-akun fiktif ini. Yang pertama, rata-rata kebanyakan, ini tidak semua ya, tapi kebanyakan yang akan kamu lihat ini, mereka itu seliweran di Instagram. Jadi mereka menggunakan Instagram sebagai sarana untuk mencari korban. Yang kedua, rata-rata juga mereka menggunakan akun pakai nama apotik. Jadi entah apotik kimia farma ya, karena kan tahu dong apotik, siapa sih orang Indonesia yang nggak tahu apotik kimia farma. Mereka menggunakan kata apotik kimia farma gitu supaya orang-orang awam itu tertipu ataupun terperdaya. Yang ketiga, kalau kamu lihat ya, rata-rata nih ya, kebanyakan follower tuh bakalan banyak ya. Nah terus kalau misalnya kamu lihat tuh kayak memang fotonya tuh meyakinkan. Jadi mereka tuh akan menampilkan kayak puluhan foto box-boxan masker atau hand sanitizer, terus atau juga desinfektan. Pokoknya yang kira-kira membuat kita tuh, oh ini mungkin adalah produk yang mereka punya gitu. Padahal itu semua rata-rata adalah foto colongan. Lagi berikutnya, setiap kali mereka upload foto, nah itu mereka tidak akan ada komennya. Misalnya ada foto nih, terus kamu klik komennya gitu kan, kamu nggak bisa komen, jadi tulisannya komen dibatesin gitu, alias kamu tidak bisa meninggalkan komen. Nah itu ya sebenarnya bukan jualan masker aja, tapi mau jualan makanan, mau jualan minuman, mau baju, mau apapun itu. Kalau misalnya akun jualan tapi komentarnya ditutup, kemungkinan besar itu adalah akun penipu atau akun yang nggak benar, karena mereka sengaja menutup kolom komentar supaya orang-orang yang tertipu tidak bisa kayak spam komen gitu yang ngata-ngatain. Tahu dong, biasanya kan sering tuh kalau misalnya kita udah ketipu sama satu akun, kita pasti langsung kayak lu nipu ya, lu begini-begini, kita pasti akan heboh dong di kolom komentar di akun itu. Jadi memang kayaknya sengaja ditutup kayak gitu. Mereka juga akan ada kayak testi. Itu juga kamu tetap harus hati-hati ya, karena itu juga bisa dipalsuin dan banyak. Oh ya, saya tuh tadi belum ngomong ya. Ini penting banget. Rata-rata para penjual masker online ini mereka menjual masker dengan harga yang luar biasa murah. Maksudnya gini, rata-rata satu kotak masker ini tuh dijual dari harga sekitar 300 sampai 400 ribuan. Nah, para penipu ini mereka akan menjual masker satu kotak dengan harga 50.000.
Nah, yang biasanya orang-orang tuh bakalan tergiur melihat, wow, ada harga yang 50.000. Jadi mereka tuh akan tergiur. Dan juga kebiasaan orang kita tuh kan berbagi ya. Dalam situasi kayak gini kan kayak berbagi gitu. Jadi nanti mereka tuh bakalan bilang, gue ketemu nih akun yang jual masker cuma 50.000 gitu kan. Lo mau nggak belinya barengan? Akhirnya beli-beli. Karena mereka juga rata-rata para penipu ini, mereka tuh kayak ada minimalnya. Jadi kayak misalnya kamu mau beli itu harus 20 box, harus berapa, yang mana intinya setiap kali transaksi endingnya kamu bakal ngabisin kayak sekitar ratusan ribu sampai jutaan juga. Nah, jadi memang kamu harus hati-hati banget. Jadi gini aja, kalau misalnya zaman sekarang kamu menemukan penjual masker yang menjual masker dengan harga murah, ini barang lagi langka. Harga yang ada tuh sekitar 300 sampai 400 ribu. Jadi kalau ada orang yang menjual dengan harga sekitar 50 ribuan, itu udah jelas sih penipu. Saya kan sempat tadi mau ngerjain akun-akun kayak gitu kan. Tapi kayak dalam waktu hitungan berapa hari tuh mereka udah hilang gitu. Ya alhamdulillah sih, berarti kayak memang kemungkinan udah direportin sama orang-orang. Karena terus terang ini tuh sangat meresahkan. Sekarang sih udah banyak disarankan bahwa bagi para orang-orang di luar sana yang ingin menggunakan masker, itu sebaiknya menggunakan masker kain. Supaya masker ini tuh untuk para tenaga medis yang memang membutuhkan, yang memang sedang berjuang untuk merawat orang-orang yang terkena virus ini. Yang mana sekarang kan masker kain banyak ya. Bahkan ada yang maskernya itu bisa dilapisin tisu, jadi sehingga double protection gitu. Nah, itu aja cerita saya kali ini tentang penipuan masker online. Mudah-mudahan memberi kisi-kisi bagi kamu yang sedang mencari-cari masker. Atau kamu bisa juga kalau menemukan akun dengan ciri-ciri seperti ini, bisa kamu bantu report-report juga supaya mereka-mereka yang nggak tahu tidak terkena, tidak masuk dalam jebakan Batman dari para orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Nah, itu aja video saya kali ini. Mudah-mudahan membantu bagi kamu yang sedang mencari-cari masker. Like video ini kalau menurutku bermanfaat untuk ditonton. Share juga, mana tahu ada teman, saudara, gebetan yang perlu menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update tips dan video setiap minggunya. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye dari rumah.